Ibu, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Nama saya Ana Kotrunada. Dari pandangan ulama ini, apa kekurangan dari kitab Mu'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi tersebut ya, Bu? Oke, kekurangan ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Oke, siapa? Nama saya Farhati Nazila, Bu. Oke, Farhatun Nazila ya. Saya soalnya sambil buka file lain ya. Saya mau buka kitab jadi nggak lihat Zoom. Oke, silakan. Saya ingin diberikan contoh itu, Bu, tafsir ahkamnya dari Imam Baghawi yang mengidentifikasi mazhab dan teologi beliau. Tafsir ahkam ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi, Dek? Saya izin bertanya, Ibu. Oke, siapa? Ayunda Nur Hasanah, Bu. Sebentar. Siapa, Dek? Ayunda ya? Ya, Ibu. Oke, silahkan. Ini, Bu, bagaimana metodologi penafsiran yang dipakai Al-Baghawi, Bu, dalam kitab tafsirnya Ma'alim Tanzil? Oke, metodologi kitab tafsir. Oke, terima kasih Ayunda. Ada lagi? Teman-teman? Saya sambil buka kitabnya. Ma'alim Tanzil. Oh iya, saya belum share linknya ya. Nanti insya Allah saya share linknya. Oke, cukup? Bertiga aja? Saya sambil share screen. Oh ya, sudah bisa. Oke, 3 dulu mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin menanyakan, nggak apa-apa. Kita buka termin kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 penanya ya. Kotrun Nada, Farhatun Nazila, dan Ayunda Nur Hasanah. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Putus-putus atau jelas deh? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, nanti kalau putus-putus langsung bilang ya. Karena cuacanya akhir-akhir ini tidak mendukung ya. Hujan terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mendiskusikan tentang tafsir Al-Baghawi. Tapi sebelum saya merespon pertanyaan adik-adik, saya ingin coba menjelaskan sedikit ya. Karena ya minimal adik-adik sudah mengenal sedikit ya tafsir Al-Baghawi itu seperti apa. Oke, ini covernya ya. Versi PDF. Oke, tafsir bukan cover, ini cover dalam ya, bukan cover luar. Cover dalamnya enggak saya download. Cover luarnya mohon maaf, enggak saya download. Ini cover dalam. Tafsir Al-Baghawi. Jadi memang lebih dikenal dengan tafsir Al-Baghawinya ya, ketimbang Ma'alimut Tanzil. Karena kalau disandarkan ke orangnya langsung kan lebih mudah ya. Tapi ada beberapa versi terbitan lain Ma'alimut Tanzil yang dibesarkan ya, bukan Al-Baghawinya. Jadi di sini Ma'alimut Tanzil, baru bawahnya tafsir Al-Baghawi. Itu ya penerbit saja ya. Itu cara penerbit saja untuk memudahkan. Oh, ini pangsanya konsumennya itu lebih mengenal Al-Baghawi. Jadi saya yang diperbesar itu tafsir Al-Baghawi misalnya begitu ya. Oke.
kalau adik-adik membaca kitab tafsir ataupun kitab-kitab yang lain, seringkali ya, samping disebutkan mu'alifnya siapa, mu'alif itu pengarang kitab ya, tapi juga ada pentahqiq, al-muhaqqiq biasanya ya, atau di sini itu ada haqqaqahu di sini ya, redaksinya itu haqqaqahu wa kharraja ahaditsahu. Jadi yang mentahqiq dan yang mentakhrij hadis-hadisnya. Oke, nah yang mentahqiq itu namanya Muhammad Abdullah, ada Utsman Jumu'ah ya, kalau nggak salah baca, ada Sulaiman Muslim. Jadi begini deh, di video kan saya sampaikan ya, bahwa kitab tafsir ini itu selesai pada tahun 464 Hijriyah. Berarti abad ke-5. Tapi baru dicetak abad ke-13, 1295. Berarti abad 13. Ya, masuk mau abad ke-14. Kalau sekarang itu abad 15. Berarti baru 2 abad yang lalu kitab ini itu dicetak. Berarti dari selesai ditulis itu pakai tangan ya, adik-adik semua ya. Jadi adik-adik misalnya jalan-jalan ke Bait Quran. Pernah ke Bait Quran? Belum ya, karena belum pernah offline ya. Kuliah offline kan belum ya. Nah, adik-adik misalnya ke Taman Mini Indonesia Indah, terus mendatangi Bait Quran. Di situ ada museum mushaf-mushaf kuno ya. Itu ditulis dengan menggunakan tangan. Nah, kitab tafsir ini pun awalnya ya ditulis tangan ya, tapi kemudian baru dicetak 9 abad kemudian, berarti 900 tahun kemudian baru dicetak. Nah, berarti sudah bisa dibayangkan ya, kondisi kertasnya itu tentu sudah tidak sebagus ketika awal ditulis ya. Nah, itu biasanya kerjanya para muhaqqiq itu begitu deh. Jadi di sini dituliskan haqqaqahu, berarti yang mentahqiq. Ya, yang mentahqiq itu Muhammad Abdullah. Nanti adik-adik di semester 5 itu ada mata kuliah tahqiqut turaf namanya ya. Jadi adik-adik diajarkan bagaimana cara mentahqiq naskah-naskah kuno. Karena adik-adik nanti di semester akhir misalnya, wah saya ingin meneliti skripsinya itu, meneliti naskah-naskah kuno misalnya. Di Jawa misalnya ada naskah terjemahan kuno yang ditulis di masa Kesultanan apa misalnya. Itu bisa diteliti ya. Jadi adik-adik itu ruang lingkup kajiannya sangat luas ya, mengkaji naskah-naskah kuno itu juga bisa. Sama juga dengan ini. Kitab tafsir ini ditulis di abad 5, tapi baru dicetak abad 13, gitu ya. Tentunya siapa yang mentahqiq, siapa yang membaca naskah kuno itu 9 abad yang lalu, ya orang-orang ini ya, Muhammad Abdullah, Utsman Jumu'ah, Sulaiman Muslim, dan lain sebagainya. Oke. Nah, biasanya sebuah kitab tentunya diawali dengan penjelasan biografinya dulu ya. Ini muqaddimah tahqiq. Ini berarti yang memberikan muqaddimah atau pendahuluan itu orang yang mentahqiq ya, mentahqiq. Oke, ada muqaddimah si pentahqiq. Baru kemudian dijelaskan ya metode Al-Baghawi di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Itu bagaimana metodenya ya? Itu disampaikan oleh sang pentahqiq tentunya. Bukan Imam Al-Baghawi sendiri yang menjelaskan ya. Oke, kemudian setelah itu dijelaskan juga dijelaskan juga biografi ya. Tarjamatul Imam Al-Baghawi. Jadi biografi Imam Al-Baghawi. Di sini disebutkan huwa al-Imam al-Hafiz al-Faqih al-Mujtahid Muhyis Sunnah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farr Al-Baghawi. Jadi Al-Baghawi itu sebetulnya nama sebuah tempat ya. Kayak At-Tabari. At-Tabari itu dari Tabaristan. Adik-adik mengenal siapa yang menemukan angka 0? Al-Jabar? Siapa?
Al-Khwarizmi, Bu. Ya, betul. Al-Khwarizmi. Itu kan juga nama tempat ya. Nanti di pertemuan besok juga kita belajar tafsir Az-Zamakhsyari ya, Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ini Az-Zamakhsyari juga berasal dari Al-Khwarizmi. Ya. Oke, jadi memang ya mungkin tradisi mereka ya di Timur Tengah itu selalu menisbatkan ke nama kotanya ya, nama tempat kelahirannya. Al-Baghawi, Al-Khwarizmi, Al-Tabari, dan seterusnya ya. Al-Bukhari itu kan dari Bukhara ya. Oke, makanya ada ulama kita dari Banten, tapi meninggal dan menjadi ulama di Mekah, Imam Nawawi Al-Bantani, itu juga ditambahin ya, Al-Bantani dari Banten. Oke, itu namanya ya. Kemudian di sini juga ada Mauliduhu. Beliau lahir pada tahun berapa? Ada yang mengatakan tahun 433 Hijriyah. Ada yang mengatakan 436 Hijriyah. Jadi hal yang wajar ya di era dulu ya. Tahun lahir itu terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Imam At-Tabari juga sama ya. Karena dulu itu biasanya seringkali disandarkan pada sebuah peristiwa. Misalnya nih, oh saya itu lahir, kata orang tua saya, nah, mungkin adik-adik kalau pernah belajar sama Pak Fatoni ya, kalau tidak salah beliau juga sama ya, beliau itu lahir disandarkan pada sebuah peristiwa. Saya itu lahir pas bertepatan peristiwa apa misalnya ya. Jadi yang diingat itu peristiwanya, tapi peristiwa itu terjadi tahun berapa? Nah ini kadang orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun ini, ada yang mengatakan tanggal sekian, ada yang mengatakan bulan sekian. Nah begitu ya, tapi berbeda dengan generasi sekarang ya. Lahir langsung diurus akte kelahirannya, kan begitu ya. Sama juga dengan Imam Al-Baghawi, di sini ada yang mengatakan 433, ada yang mengatakan 436. Oke, syuyukhuhu, guru-gurunya ya, di video saya juga sudah sampaikan ya, tapi hanya sekilas saja. Adik-adik kalau ingin tahu secara mendetail bisa dibuka kitabnya langsung ya, guru-gurunya itu ada siapa saja. Di sini cukup banyak ya. Ada 11 yang ditampilkan. Tapi tentunya lebih dari ini ya guru-guru beliau. Adik-adik belajar di IKI aja gurunya sudah berapa kan gitu ya. Oke, murid-muridnya talamizuhu ini juga disebutkan akidatuhu, akidahnya. Kalau tadi Farhatun Nazila menanyakan contoh ayat-ayat ahkam dan teologi ya. Tapi kalau kita lihat akidahnya memang beliau bermadhab Ahlus Sunnah ya. Tapi nanti kita coba lihat contoh-contohnya ya. Nah, beliau ini termasuk Syafi'i ya, madhabnya itu bermadhab Syafi'i. Oke, jadi Sunni dan Syafi'i. Kemudian ada sifatuhu wa thana'ul ulama alaihi. Jadi bagaimana komentar ya, pujian para ulama terhadap beliau Imam Al-Baghawi. Di sini disebutkan al-faqih, asy-syafi'i, al-muhaddits, al-mufassir dan seterusnya ya. Kana imaman fit tafsir, imaman fil hadis dan seterusnya. Oke, nanti adik-adik bisa melihat sendiri ya. Kemudian ada atharuhu. Atharuhu itu karya-karya beliau. Misalnya ada At-Tahdzib di aspek buku tentang fikih Imam Syafi'i ya. Karena memang madhab beliau itu bermadhab Syafi'i. Ada Ma'alimut Tanzil, ada Syarhus Sunnah dan lain sebagainya. Oke, saya persingkat aja ya. Wafatuhu, wafatnya. Beliau wafatnya pada tahun 516 Hijriyah ya, pada bulan Syawal di Khurasan. Beliau dimakamkan wadufina bijani bi syaikhihi Al-Qadhi Husain. Jadi beliau dimakamkan di samping gurunya ya, Al-Qadhi Husain. Oke, saya persingkat saja ya. Artinya begini, adik-adik kalau ingin melihat secara lengkap bagaimana biografi beliau, bisa dilihat di jilid pertama kitabnya langsung ya. Nah, ini adik-adik contoh ya. Jadi
ini itu alhamdulillahnya ditampilkan ya di dalam kitabnya. Jadi ini sebelum ditahqiq itu bentuknya seperti ini deh. Terlihat ya? Terlihat, Dek? Terlihat, Bu. Oke, jadi begini, Dek. Ini ditulis tangan ya. Dan ini kalau belum ditahqiq cukup sulit ya. Dibaca itu cukup sulit, tapi karena kejelian, usaha keras para pentahqiq yang kemudian kita bisa membaca kitab beliau itu dengan mudah ya. Jadi adik-adik juga kadang misalnya baca mushaf-mushaf kuno itu juga kadang ditulisnya agak ruwet begini ya. Ada beberapa naskah ya. Naskah-naskah kuno itu seperti itu. Ini jadi kerja para pentahqiq tentunya ya. Nanti adik-adik diajarkan gimana cara mentahqiq naskah-naskah kuno. Dan itu menarik, Dek. Jadi Islam masuk di Indonesia kan cukup lama ya. Ada yang mengatakan abad 18, bahkan ada yang mengatakan abad 7 ya. Tentunya banyak didapati naskah-naskah ya, naskah-naskah kuno. Jadi di era dulu itu ternyata bukti Islam berkembang pada masa itu, ini ada naskah kuno ditemukan di daerah Sulawesi, di daerah dan lain sebagainya ya. Itu menarik. Misalnya ada kesultanan apa misalnya menuliskan sebuah naskah dan itu naskah untuk mengajarkan masyarakat pada masa itu. Itu menarik kalau adik-adik ingin meneliti tentang kajian naskah ya di skripsinya nanti. Jadi adik-adik semester 4 itu bagusnya sudah berpikir kira-kira saya nanti mau nulis tentang apa ya. Itu bagus sekali ya. Jadi nggak nunggu semester 7 gitu ya. Tapi semester 4 sudah punya ancang-ancang gitu ya. Oh, saya mau nulis ini. Saya pernah nih ke Bait Quran atau mungkin di beberapa daerah-daerah itu kan punya museum-museum ya. Datanglah ke museum-museum tersebut. Oh, menarik nih mengkaji mushaf. Oh, ternyata qiraat ada menampilkan qiraat nih. Yang banyak menampilkan qiraat itu mushaf-mushaf kuno yang dari Banten. Jadi ada yang dari Banten misalnya mendatangi museum yang di Banten gitu ya. Nanti menggali gimana tuh qiraatnya, gimana bobotnya gitu ya. Ada kan sudah belajar qiraat sampai nanti semester 7 kan mengkaji qiraat ya. Nah, itu coba dianalisa qiraatnya, dobetnya, kemudian rosemnya dan lain sebagainya ya. Iluminasinya, iluminasi itu hiasan mushaf itu kan biasanya di awal surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah kan biasanya ada hiasan ya. Biasanya hiasan mushaf itu dipengaruhi oleh budaya lokal masing-masing gitu ya. Biasanya misalnya Jawa Barat ya kan Gunung Jati itu kan ada mushafnya itu yang di museum apa itu Gesen ya. Cara bacanya begitu ya. Gimana itu yang Jawa Barat? Itu juga ada macan alinya ya. Itu kan khas Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati. Ataupun yang lain itu menarik loh ya. Kita mengkaji naskah-naskah kuno, apalagi naskah kuno yang memang dimiliki oleh kekayaan kita ya, oleh Nusantara. Itu menarik gitu. Kalau adik-adik tertarik dengan kajian-kajian naskah kuno. Oke, saya langsung contoh qatrun nada tadi ya, kekurangan. Coba kita lihat di halaman berapa ya, sebentar. Misalnya halaman berapa dulu tidak. Oke. Oke, di sini ada ayat di surah Al-Baqarah ya. Ada ayat misalnya sebentar. Oke. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin dan ya. Satu halaman ini adik-adik saya yakin sudah hafal di luar kepala ya. Jadi mulai dari wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim.
Di situ kan mendiskusikan bagaimana ketika Allah mengajak para malaikat berdialog ya, karena Allah akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah yang kemudian dikenal Adam gitu ya. Singkat cerita di situ setelah menciptakan Adam, Allah meminta kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau, kan begitu ya? Iblis tidak mau sujud kepada Adam, yang kemudian akhirnya dia dapat label wastakbaro ya. Jadi dia itu membangkang gitu ya. Jadi dia karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Oke. Kalau di surah Al-A'raf disampaikan ya, bagaimana Allah kemudian di situ juga ada negosiasi ya. Iblis meminta kepada Allah ya, tapi di sini tidak disebutkan. Oke, di sini disampaikan waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Oke, jadi Hawa sama Adam itu tinggal di sorga, tapi ada himbauan, ada larangan ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu mau makan apa aja boleh lah. Kamu mau mendekati apa aja boleh. Tapi ada satu hal yang tidak diperbolehkan. Kamu jangan mendekati pohon ini gitu ya. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalau kamu mendekati, apalagi mau memakan buahnya ya, maka termasuk orang-orang yang zalim. Tapi di ayat berikutnya fa'azallahuma syaitan. Ya. Setan itu apa? Mengganggu keduanya ya, merayu keduanya. Yang kemudian akhirnya singkat cerita Adam sama Hawa memakan buah yang dilarang dan kemudian fa'akhrajahuma, keduanya diusir dari surga. Pertanyaan saya ke adik-adik, iblis itu kan sudah diusir dari surga. Bagaimana bisa iblis itu merayu Adam? Jangan bayangkan sekarang ya. Adik-adik bisa WhatsApp, bisa menghubungi gitu ya. Nah, kalau dulu gimana? Iblis merayu Adam, sementara Adam ada di sorga, iblis sudah disuruh keluar dari sorga. Gimana, Dek? Gimana? Masuk ke perut ular, Bu. Masuk ke perut ular ya, oke. Memang informasi itu kenapa? Itu kira-kira informasinya benar nggak ya, Hasna ya? Menurut Hasna? Mungkin, Bu. Soalnya Ibu Mungkin, kemarin ya? minggu lalu bilang kayak gitu. Oh, oke. Iya, jadi ini mungkin nanti kalau di tafsir Al-Qurtubi lebih lengkap ya, nanti kita tampilkan lagi di tafsir Al-Qurtubi, tapi kalau di sini versinya yang tidak lengkap ya, tapi nanti kita tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, saya lupa ya, itu di pertemuan keberapa, tapi nanti insya Allah saya tampilkan yang lengkapnya ya di tafsir Al-Qurtubi. Oke, di sini kalau tadi Anna Qotrunada menanyakan kekurangan, ini bagian dari kekurangan. Jadi memasukkan kisah Israiliyat ya. Adik-adik mungkin di mata kuliah Ulumul Quran ada diskusi tentang kisah Israiliyat. Jadi informasi itu berasal dari ahlul kitab yang masuk Islam gitu ya. Ahlul kitab yang masuk Islam. Nah, generasi tabi'in misalnya itu menanyakan kepada ahlul kitab, informasi di sana itu seperti apa? Adakah di dalam kitab Taurat dan Injilmu? Kira-kira begitu ya. Oke. Memang yang berkembang ya di masyarakat kita, karena memang ternyata berasal dari kitab tafsir gitu ya. Itu bagaimana iblis mengganggu Hawa dan Adam, itu di sini ya disebutkan ya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi di sini. Fa'azallahuma istazala asyaitan Adam wa Hawa aida'ahuma wa qara'a Hamzah fa'azalahuma. Jadi beliau mendiskusikan aspek bahasa dulu ya. Kemudian juga beliau mendiskusikan aspek qiraat karena memang ada ragam qiraat di situ. Fa'azallahuma oleh Imam Hamzah itu dibaca fa'azalahuma. Jadi bukan tasydid ya. Oke, coba kita lihat ya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi.
yang kemudian keduanya Adam Hawa itu dikeluarkan dari sorga, fihi minan naim. Sorga itu kan simbolnya kenikmatan ya, makanya di sini minan naim. Wadzalika anna iblis arada ayyudkhila liyuwaswisa ila Adam wa Hawa. Jadi iblis itu menghendaki atau punya keinginan ya untuk masuk ke sorga dalam rangka apa? Mengganggu Adam sama Hawa. Was-was ya. Membisikkan, mengganggu Adam dan Hawa. Nah, di sini disebutkan fa'atal hayah. Ya. Datanglah ular. Wa kanat shadiqah. Jadi ular ini temannya iblis. Tapi kalau kita analisa, masa ada ular masuk sorga gitu ya? Ini kira-kira sorga atau neraka kan begitu ya? Kalau kita menggambarkan kan sorga itu penuh dengan kenikmatan ya. Tapi ada ular. Nah ular ini kan kalau menurut pemahaman kita kan ya membahayakan kira-kira begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari apa ya? Penafsiran yang ternyata ada Israiliyat masuk dalam penafsiran. Dan ini mengurangi kualitas daripada kitab tafsir itu. Makanya adik-adik kalau membaca tafsir klasik masih didapati kisah-kisah Israiliyat, tapi kalau sudah era kontemporer, tafsir era kontemporer seperti tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh misalnya ya, itu beliau berusaha betul untuk tidak memasukkan kisah-kisah Israiliyat di dalam kitab tafsirnya, gitu ya. Oke, tapi memang era klasik itu masih banyak didapati kisah Israiliyat. Jadi adik-adik misalnya ingin melakukan kritik terhadap kitab tafsir era klasik karena misalnya ini ya memasukkan kisah Israiliyat, itu hal yang wajar-wajar saja ya sebagai adik-adik akademisi tafsir melakukan kritik itu boleh sah-sah saja ya. Namanya produk tafsir itu kan produk manusia yang tentunya ya berpeluang ada kesalahan ya. Namanya juga produk manusia ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kebenarannya sudah mutlak. Tapi karena Al-Quran itu kan ya tidak berbunyi ya. Al-Quran itu kan nggak ngomong. Nah yang membuat Al-Quran ngomong itu kan sang mufasir kan begitu ya. Jadi yang menggali kandungan itu kan sang mufasir. Nah, sementara sang mufasir ini manusia. Makanya dalam hadis Nabi kan ketika ijtihadnya itu benar dapat 1, ijtihad benar dapat 2, ijtihadnya salah dapat 1. Kira-kira begitu ya. Yang terpenting di dalam menggali kandungan itu tidak ada niatan untuk menyelewengkan begitu ya. Oke. Jadi di sini fa'atal hayah wa kanat shadiqah. Jadi datanglah ular dan ular ini itu temannya iblis. Tapi di sini tidak lengkap ya. Kalau di versi tafsir Al-Qurtubi itu Al-Jami' li Ahkamil Quran disampaikan ya. Masuknya itu melalui perut ular, tapi nanti ketika ular itu sudah berhasil masuk surga, iblis itu keluar dari mulut ular. Tapi di sini tidak disebutkan ya. Di sini hanya disebutkan wakanat min ahsanid dawab. Jadi ular itu digambarkan merupakan binatang terbaik, binatang melata terbaik, gitu ya. Karena apa? Dia memiliki 4 kaki. Bayangkan ya, ular nggak punya kaki aja serem, apalagi ini dia punya kaki ya. Jadi punya 4 kaki. Kalau di tafsir Al-Qurtubi itu juga disampaikan ya. Memang ular itu awalnya 4 kaki, punya 4 kaki. Tapi karena ular itu bersekongkol ya dengan iblis, mengganggu Adam dan Hawa yang kemudian dilaknat oleh Allah, dihilangkan kakinya. Makanya ular sekarang itu nggak punya kaki. Itu di tafsir Al-Qurtubi ya. Nanti kita pas di Al-Qurtubi coba diingatkan saya ya, kita baca penafsiran beliau di ayat ini. Artinya ini bagian dari kekurangan ya. Kekurangan. Karena apa? Kisah Israiliyat masuk dalam penafsiran. Nah, mungkin adik-adik, emang Imam Al-Baghawi nggak ngeh ya? Ini kan Israiliyat. Kenapa dimasukkan ke hadis? Dimasukkan ke dalam kitab tafsirnya, misalnya begitu ya adik-adik bertanya. Tentu
ya dipengaruhi oleh faktor kondisi pada saat itu ya deh ya. Jadi karena begini, kalau berbicara Israiliyat, memang pada saat itu para sahabat juga menanyakan kepada Nabi ya. Dulu Nabi di Madinah itu kan hidupnya berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Makanya pada saat itu para sahabat menanyakan bagaimana sikap kita kalau mendapatkan informasi dari mereka, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kan jawaban Nabi itu tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan informasi yang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, begitu ya. Jadi tidak membenarkan, tapi juga tidak menyalahkan. Kira-kira begitu yang kemudian nanti di generasi tabi'in karena perluasan wilayah ya. Jadi Islam itu tidak hanya berkembang di Timur Tengah saja, tapi sudah mengarah ke Eropa ya. Yang kemudian akhirnya banyak orang-orang yang masuk Islam ya. Nah, di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini masuk Islam. Nah, ketika mendapati kisah-kisah di dalam Al-Quran yang tidak lengkap, terkadang generasi tabi'in dan generasi berikutnya ya, itu menanyakan kepada mereka, ada nggak sih informasi tentang ini di dalam kitab Taurat dan Injilmu? Kan begitu ya, toh mereka sudah masuk Islam ya. Artinya ya tidak punya misi untuk menghancurkan Islam. Kira-kira begitu. Jadi ini yang kemudian tadi ditanya sama Qatrunada kekurangan ya. Ini yang kemudian oleh ulama belakangan, oleh mufassir belakangan dikritisi. Ya, dikritisi karena apa? Mengurangi kualitas daripada sebuah kitab tafsir itu. Jadi atau misalnya adik-adik perempuan itu diciptakan dari apa, Dek? Saya coba contoh yang lain ya. Diciptakan dari apa perempuan itu? Yang dipahami adik-adik. Tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk ya, benar nggak tuh tulang rusuk? Benar nggak, Dek? Benar kali, Bu. Benar ya. Oke, coba kita lihat ya. Tapi di Imam Al-Baghawi ini tidak dijelaskan lengkap ya. Tapi nanti kita bisa lihat di kitab tafsir lain ya. Misalnya nih, yang berkembang memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Nah, munculnya pemahaman itu tuh dari mana? Sebetulnya dari sini ya, dari penafsiran ayat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Kan gitu ya? Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha, dan diciptakan darinya, nya itu ke nafsi wahidah ya, dan diciptakan dari jiwa yang satu ini adalah istrinya. Oke, coba kita lihat penafsiran Imam Al-Baghawi. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yakni Adam. Jadi jiwa yang satu itu ditafsirkan oleh Imam Al-Baghawi Adam. Oke ya. Wa khalaqa minha, dan diciptakan darinya, nya ini kembali ke nafsi wahidah, karena nafsi wahidah diartikan Adam, maka di sini istrinya itu yakni Hawa ya. Tapi di sini Imam Al-Baghawi tidak menampilkan hadis tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk ya. Mungkin nanti kalau Al-Qurtubi misalnya coba kita cek ya. Beliau memasukkan hadis tentang tulang rusuk enggak? Karena kalau adik-adik mungkin pernah membaca ya. Jadi ada beberapa para mufassir, misalnya Al-Qurtubi kalau tidak salah ya, itu menampilkan hadis yang tentang ini. Misalnya ketika Nabi Adam sedang tidur, kemudian bangun, ternyata ada orang di sampingnya. Gitu ya. Pada saat itu Nabi Adam kaget. Yang kemudian Nabi Adam itu bertanya kepada sosok perempuan yang ada di sampingnya, siapa kamu, dan seterusnya ya. Terus sampai pada kamu diciptakan dari apa? Yang kemudian Hawa menjawab, saya diciptakan dari tulang rusukmu. Kan begitu ya. Nah itu kalau oleh ulama belakangan dianggap itu hadis Israiliyat.
Atau misalnya ada juga riwayat yang lain ya. Ketika itu siapa? Nabi Adam jalan-jalan di sorga ya. Kemudian mendapati ada sosok manusia yang berbeda dengan dirinya, yang kemudian bertanya, siapa kamu? Singkat cerita juga menanyakan, kamu terbuat dari apa? Aku terbuat dari tulang rusukmu, gitu ya. Itu juga dianggap kisah Israiliyat, gitu ya. Nah, sebetulnya masuknya atau informasi itu sebetulnya hadis-hadis itu, hadis kisah Israiliyat ya, itu kan menguatkan ini deh. Jadi karena nafsi wahidah diartikan Adam, wa khalaqa minha, dan diciptakan dari Adam itu Hawa, penguatnya apa? Hadis-hadis itu, bahwa perempuan itu memang diciptakan dari laki-laki, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tapi nanti kita diskusikan di kitab lain ya, yang memang ada menyebutkan hadis-hadis itu. Tapi oleh Muhammad Abduh misalnya di dalam tafsir Al-Manar di era kontemporer, beliau sudah tidak mau lagi memasukkan kisah-kisah Israiliyat. Karena apa? Karena misalnya ya, dampak dari seperti ini, misalnya Adam diciptakan dari Hawa, karena Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, apalagi tulang rusuk itu tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Itu nanti dampaknya di sosial masyarakat ya, itu kemudian perempuan dianggap nomor 2 setelah laki-laki, kan begitu ya. Jadi laki-laki itu superior, perempuan itu inferior, misalnya begitu. Yang kemudian akhirnya para ulama kontemporer itu memahami ya, min nafsi wahidah itu bukan Adam, tapi dari jenis yang satu, yakni turab, yakni debu. Jadi baik Adam maupun Hawa itu sama-sama diciptakan dari debu, gitu ya. Jadi sederajat, kira-kira begitu. Oke, tapi di sini beliau tidak menampilkan hadis itu ya. Tapi kalau pas kita lihat tadi di tafsir, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah yang tentang iblis itu, beliau memasukkan kisah Israiliyat. Tentu itu menjadi kekurangan dari kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Begitu ya, Qatrun Nada ya. Jawabannya panjang. Oke, semoga bisa dipahami ya. Coba saya berikan contoh Ya, yang Bu, untuk terima kasih, pertanyaannya. Oke, sama-sama. Pertanyaannya Farhatun Nazila ya. Misalnya saya ambil ini deh. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum, apabila kalian melakukan bepergian ya, falaysa 'alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian melakukan qasar. Tadi kan menanyakan ayat ahkam ya. Oke, coba kita lihat bagaimana beliau menafsirkan ayat wa idza darabtum. Qauluhu azza wa jalla wa idza darabtum fil ardi ay safartum. Jadi darabtum fil ardi kalau kita terjemahkan secara tekstual kan apabila kamu memukul bumi ya, maksudnya itu safartum. Apabila kalian melakukan bepergian, falaysa 'alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian. Beliau tafsirkan ai harajun wa ithmun, kan artinya dosa ya. Maka tidak ada dosa bagi kalian antak suruh minas shalah, melakukan qasar, yakni min arba'i raka'atin ila raka'ataini, wa dzalika fi sholati dzuhri wal 'ashri wal 'isya'i, dan seterusnya ya. Oke, karena ayat ini mendiskusikan tentang qasar, bagaimana coba kita melihat beliau ketika mendiskusikan mengenai qasar di dalam sholat ya, qasar sholat. I'lam, ketahuilah, anna qasras sholati fis safari jaizun bi ijma'il ummah. Ketahuilah bahwa mengqasar sholat di dalam perjalanan itu hukumnya jaiz, boleh, dan itu menurut mayoritas ya, hukumnya boleh. Tetapi di sini waqtalafu fi jawazil itmam.
Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai bolehnya menyempurnakan. Misalnya Farhatun Nazilah melakukan perjalanan cukup jauh ya, misalnya melebihi 100 km. Kebetulan waktu sholat zuhur tiba. Wah, saya kayaknya mau menyempurnakan sholat saja deh, misalnya begitu ya, biar pahalanya lebih banyak, misalnya begitu. Karena 2 sama 4 kan lebih banyak 4. Tentunya pahalanya sepertinya lebih banyak 4 rakaat. Misalnya begitu ya, Farhatun Nazilah. Oke, nah di sini itu mereka terjadi perselisihan pendapat. Wahtalafu fi jawazil itmam. Para ulama 4 mazhab itu berselisih pendapat mengenai boleh nggak sih dalam perjalanan ketika sholat tetap 4 rakaat, begitu ya. Nah di sini fadzahaba aktsaruhum ila annal qasra wajibun. Jadi menurut pendapat mayoritas itu qasar di dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Itu menurut pendapat mayoritas. Wa huwa qaulu Umar, dan itu menurut pendapatnya Umar, Ali, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya ya. Wa huwa qaulu Malik, dan itu menurut mazhab Imam Maliki. Wa ashabur ra'i, dan para ashabur ra'i berarti termasuk mazhab Hanafi ya. Hanafi itu kan dikenal mazhab yang rasional. Begitu juga Hambali masuk ya. Makanya tadi disampaikan fadzahaba aktsaruhum ya. Mayoritas di antara mereka itu qasar itu hukumnya wajib. Nah, mereka punya pendapat wajib mengqasar salat ketika bepergian itu berasal dari mana? Ruwiya an Aisyah, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Aisyah, qalat as-sholatu awwalu ma furidat raka'ataini. Jadi salat itu pertama kali diwajibkan itu 2 rakaat. Ya. Fa ukirrat sholatus safar. Kemudian salat 2 rakaat itu ditetapkan untuk salat safar gitu ya. Makanya ketika Farhatun Nazilah melakukan safar, menurut riwayat Aisyah ini, karena berdasarkan hadis ini yang kemudian menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali juga ya, itu sholat safar ya wajib 2 rakaat karena memang di sini disebutkan sholat pertama kali diwajibkan itu 2 rakaat dan itu ditetapkan untuk sholat safar. Makanya sholat safar wajib 2 rakaat berdasarkan riwayat ini, gitu ya. Jadi argumentasi mazhab Maliki dan teman-teman itu berdasarkan hadis ini, begitu ya. Nah, bagaimana dengan kita nih? Kita kan pemahamannya boleh-boleh saja, bukan wajib gitu ya. Wa dhahaba qaumun ila jawazil itmam. Nah, menurut kaum tertentu itu boleh menyempurnakan. Wah, saya mau 4 rakaat sajalah. Saya kan masih muda, misalnya begitu ya. Saya pengen sholat banyak, misalnya. Itu hukumnya boleh. Berdasarkan apa? Yang diriwayatkan dari Utsman dan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa, dan ini juga pendapatnya mazhab Syafi'i ya, insya'a atamma, jadi ada hadis Nabi menyebutkan insya'a atamma, kalau kalian menghendaki menyempurnakan, ya silahkan saja, wa insya'a qasara, apabila kalian menghendaki qasar, itu juga boleh, tapi wal qasru afdalu, mengqasar sholat itu lebih diutamakan. Jadi kalau misalnya tadi Farhatun Nazilah, saya kan masih muda, saya ingin 4 rakaat biar pahalanya lebih banyak. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, ternyata qasar itu lebih diutamakan ketimbang ketimbang menyempurnakan sholat duhurnya, misalnya di dalam perjalanan. Oke, di hadis yang lain juga disampaikan ya, diriwayatkan dari Tolhah, dari Aisyah, qalat kullu dzalik qad fa'ala Rasulullah qasrus shalah wa atamma. Jadi Nabi Muhammad itu pernah melakukan qasar di dalam perjalanan dan juga pernah menyempurnakan sholatnya juga ya di dalam perjalanan. Mungkin kalau Nabi mengqasar terus bisa jadi ya hukum qasar itu jadi wajib. Jadi yang pernah saya sampaikan ya, Nabi Muhammad itu sebagai pusat perhatian ya. Makanya beliau itu ketika sholat tarawih itu nggak mau datang setiap hari ke masjid ya. Jadi pada saat itu para sahabat itu menunggu ya. Oke, hari pertama, hari kedua Nabi Muhammad memang datang. Tapi pas hari-hari berikutnya Nabi Muhammad itu nggak pernah datang.
Jadi ditunggu sampai waktu subuh ya. Para sahabat itu kan luar biasa sekali. Menunggu itu bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam ya. Bahkan berjam-jam sampai dini hari itu ditunggu. Ternyata sampai waktu subuh Nabi Muhammad tidak hadir. Yang kemudian kemudian keesokan harinya ditanya oleh para sahabat ya. Wahai Nabi, kami itu menunggu engkau supaya melakukan sholat tarawih bersama. Tapi jawab Nabi apa? Kalau saya selalu hadir, nanti dikhawatirkan kalian menganggap sholat tarawih itu hukumnya wajib. Kan begitu ya? Makanya di sini di hadis Nabi Muhammad pernah mengqashar sholat dan juga pernah menyempurnakan. Ini menunjukkan bahwa menurut Al-Baghawi ya hukum qashar itu ya boleh, tidak wajib gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke bawah itu memang kesannya ya Imam Al-Baghawi itu sependapat dengan Syafi'i ya. Memang madhab beliau kan Syafi'i ya. Misalnya nih, wa zahirul Quran, kalau kita melihat secara zahir, Al-Quran kan menyampaikan begini redaksinya. Falaisa 'alaikum junah. Tidak ada dosa bagi kalian melakukan qashar. Berarti qashar ini bukan wajib, kira-kira begitu ya. Karena lafadznya walafdzu la junaha innama yusta'malu fir rakhsi. Jadi itu menunjukkan rukhsah gitu ya. Jadi qashar itu bukanlah kewajiban gitu lah ya. Tapi ya boleh qashar, boleh enggak gitu ya. Karena di sini bunyinya falaisa 'alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian melakukan qashar. Bukan menyebutkan langsung antaksuru minas shalah misalnya ya. Misalnya wa idza darabtum fil ardi antaksuru minas shalah misalnya ya, langsung begitu. Atau tidak menyebutkan falaisa 'alaikum junah. Dan seterusnya ya, di sini juga disampaikan wal qasru jaizun fis safar fi halil amni dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang beliau menampilkan pendapat 4 madhab. Ya, meskipun di sini menyebutkannya wa huwa qaulu Malik wa ashabur ra'yi ini termasuk madhab Maliki dan Hanafi dan Hambali ya. Beliau menampilkan 4 madhab, tetapi kemudian kalau kita melihat atau membaca redaksi ke bawahnya, itu beliau lebih setuju terhadap pendapatnya madhab Syafi'i. Artinya apa? Qashar itu hukumnya jaiz. Gitu ya. Menyempurnakan, mohon maaf. Menyempurnakan qashar, menyempurnakan sholat. Jadi qashar itu, orang bepergian itu ya boleh mengqashar, boleh menyempurnakan sholat. Hukumnya jaiz. Hanya saja memang wal qasru afdalu. Jadi begitu ya, Farhatun Nazila ya. Kalau kita melihat madhab fikihnya, memang beliau kalau melihat ayat ini ya, beliau menampilkan 4 madhab, tapi lebih ke madhabnya Imam Syafi'i. Oke, saya tampil satu lagi misalnya. Oke, saya belum. Ini, oh ya ini. Misalnya yang ila rabbiha nadhirah ya, ini yang paling mudah soalnya carinya ya. Misalnya yang kemarin itu ya deh ya, yang wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bahwa orang-orang mukmin itu bisa nggak sih melihat Allah di akhirat nanti, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat ila rabbiha nadhirah, qala Ibnu Abbas wa aktsarun nas tanzuru ila rabbiha ayanan bila hijabin. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ini sahabat ya. Kaulnya Ibnu Abbas, kaulnya sahabat itu bahwa mayoritas manusia, orang-orang mukmin tentunya ya, itu bisa melihat Allah dengan mata telanjang, maksudnya tanpa hijab ya, tanpa perantara. Atau pendapatnya Al-Hasan tanzuru ilal khaliq, jadi bisa melihat Allah gitu ya, Al-Khaliq, sang pencipta. Akhbarona Abu Bakar bin Abil Haytham At-Turabi dan seterusnya ya. Coba kita lihat. Nah, di sini disebutkan ada hadis tentang inna adna ahlal jannah. Kelihatan nggak deh? Coba saya besarkan ya.
Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini masih lanjutan dari yang sebelumnya ya. Meskipun ini sudah ada bunyi ayatnya, tapi 4 baris ini masih lanjutan dari halaman sebelumnya. Oke, sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah, kan kalau kita melihat penafsiran para ulama itu kan surga bertingkat-tingkat ya. Nah, penduduk surga yang paling bawah ya, yang paling bawah itu memang dia bisa melihat kebun-kebunnya ya. Jadi kan kalau digambarkan di dalam Al-Qur'an, surga itu tajri min tahtihal anhar misalnya ya. Jadi di bawahnya mengalir sungai dan seterusnya ya. Maka di sini dia bisa melihat kebun-kebun yang indah ya. Itu penduduk surga yang paling rendah. Itu bisa menikmati beragam kebun-kebun ya. Dan di sini juga wa azwajihi dan istri-istrinya. Ini juga sebetulnya adik-adik kalau mengkritisi ya. Kenapa Al-Qur'an menggambarkan kenikmatan di dalam surga itu digambarkan kebun-kebun gitu ya. Kenikmatan di surga itu kan kebun-kebun. Bisa jadi karena memang penerima wahyu, bukan penerima wahyu, masyarakat pertama sebagai penerima Al-Qur'an itu kan di padang pasir ya, tinggalnya ya. Betul nggak, Dek? Di padang pasir. Jadi ya digambarkannya surga itu tajri min tahtihal anhar gitu ya. Jadi di bawahnya sungai mengalir, itu kan hal yang indah sekali untuk mereka yang tinggal di padang pasir. Tapi kalau misalnya Farhatun Nazila misalnya tinggal di Indonesia ya, hal-hal yang seperti itu kan ya sudah biasa kita lihat ya. Ada kebun, di bawahnya mengalir sungai gitu. Tahu nggak, jauh-jauh dari IKI di Bogor itu kan sudah banyak sekali ya. Belum lagi kalau kita jalan-jalan ke Papua Barat, ke Lombok gitu ya. Nah, mungkin kalau Al-Qur'an turun di Indonesia, bisa jadi gambaran sorga itu lebih indah ya. Bisa jadi. Nah, ini yang seperti ini juga adik-adik harus mengkritisi ya ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Jadi kan ada hadis juga ya bahwa kenikmatan di sorga itu tidak pernah di pikiran pun juga tidak pernah terfikirkan keindahannya ya, juga tidak pernah dilihat oleh mata dan lain sebagainya ya. Tapi gambaran-gambaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu untuk memudahkan sebetulnya ya, untuk memudahkan kita bagaimana sebetulnya surga itu. Tapi karena Al-Qur'an ini turun di padang pasir, ya sebagai masyarakat awal yang menerima Al-Qur'an, ya penggambarannya disesuaikan dengan mereka ya. Makanya di sini digambarkannya ya kebun-kebun gitu ya. Kemudian istri-istri, karena kan masyarakat mereka itu ya sebelum Islam hadir itu kan mereka bisa menikahi perempuan itu lebih ya. Tapi kemudian Islam hadir maksimal 4, kira-kira begitu ya. Dulunya kan bisa sampai puluhan ya. Jadi ini gambaran keindahan menurut mereka ya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an ya digambarkannya nanti didampingi para istri-istri gitu ya, dayang-dayang gitu. Tentunya mungkin ada diskusi lanjutan. Terus gimana yang perempuan? Ada nggak bidadara, kira-kira begitu ya. Itu juga tugas adik-adik melakukan analisa kritis ya. Kira-kira perempuan itu nanti dapat bidadara nggak? Kalau laki-laki dapat bidadari, kira-kira begitu. Oke, saya persingkat saja ya. Artinya di sorga itu penduduk sorga yang paling rendah itu mereka juga bisa menikmati kebun-kebun, mereka juga mendapatkan pasangan-pasangan mereka, kenikmatan, terus juga ada pelayanannya gitu ya. Dan kasur-kasur mereka itu selebar masiratu alfi sanatin. Jadi bayangkan ya adik-adik, tempat tidurnya itu cuma berapa meter? Ya, paling berapa kali berapa ya. Nah ini digambarkan tempat tidurnya
penduduk surga yang paling bawah itu jaraknya seperti orang jalan 1000 tahun. Bayangkan ya, 1000 tahun itu berarti tempat tidurnya berapa kilometer ya? Bukan berapa meter lagi, berapa ribu kilometer kira-kira kalau orang jalan itu selama 1000 tahun itu nyampe berapa? Wallah alam ya. Jadi ini gambaran kenikmatan yang didapatkan penduduk surga yang paling bawah. Tapi penduduk surga yang paling tinggi derajatnya itu mereka bisa mayanzuru ila wajhihi. Jadi bisa melihat Allah ya, pagi maupun petang. Begitu. Jadi kalau penduduk surga yang paling bawah, kalau di hadis ini ya, itu mereka tidak bisa melihat Allah, tapi untuk penduduk surga yang paling tinggi derajatnya, itu mereka bisa melihat Allah. Melihat Allah itu kan digambarkan kenikmatan yang sangat luar biasa ya, dan itu setiap pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwa ila rabbiha nadhirah, artinya orang-orang mukmin nanti bisa melihat Allah dengan mata telanjang tadi ya. Disebutkan ayanan bila hijabin. Ini berarti menunjukkan dia bermadhab sunni ya, bukan bermadhab Mu'tazilah yang menilai bahwa manusia itu tidak bisa melihat Allah. Karena apa? Karena ketika manusia bisa melihat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwa pandangan kita tidak bisa menjangkau Tuhan, tetapi Tuhan pandangannya bisa menjangkau kita semua. Nah, ketika manusia kok bisa melihat Allah, itu sama halnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu menurut Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu punya prinsip at-tauhid ya. At-tauhid itu mengesahkan, tetapi at-tauhidnya itu terlalu gitu ya, yang kemudian akhirnya menafikan sifat-sifat Tuhan gitu ya, menafikan orang-orang mukmin nanti di surga bisa melihat Allah karena terlalu mensucikan, terlalu ya. Sesuatu yang terlalu itu ya menurut kajian sekarang ya, kajian moderat itu di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, kira-kira begitu. Kalau orang-orang radikal terlalu ekstrim kanan, kalau orang-orang liberal terlalu ekstrim kiri. Nah, yang baik ya di tengah-tengah gitu ya. Oke, begitu ya, Farhatun Nazila ya. Oke, jawabannya panjang ya. Oke, sama-sama. Ayunda Nur Hasanah. Oke, kalau berbicara metodologi, sebetulnya yang dijelaskan dalam satu video itu maksudnya metodologi ya. Metodologi itu mencakup mencakup sumber ya. Jadi kalau adik-adik ditanya metodologi kitab tafsir, ya mencakup identifikasi fisiologisnya gitu ya. Dia ditulis kapan, selesai kapan, dicetak tahun berapa, itu termasuk metodologi. Kemudian latar belakang penulisannya itu kenapa? Latar belakang penulisan sudah disampaikan ya, bahwa latar belakang penulisannya karena permintaan para sahabatnya untuk menuliskan sebuah karya tafsir gitu ya, berisikan tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran. Makanya nama kitab tafsirnya dinamakan Ma'alimut Tanzil, karena apa yang beliau tulis itu menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk-petunjuk terutama para teman-temannya, para sahabat-sahabatnya supaya bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar gitu ya. Itu latar belakang penulisan dan latar belakang penamaan. Kemudian metodologi itu juga mencakup sumber. Kalau adik-adik membaca kitab tafsir tadi yang sudah dicontohkan, memang nuansa bil ma'thurnya lebih besar ya. Jadi penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Tadi saya belum mencontohkan ya. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan qaul sahabat tadi yang menurut Ibnu Abbas gitu kan, berarti penafsiran sahabat ya. Penafsiran dengan qaul tabi'in itu lebih banyak, makanya nuansa bil ma'thurnya itu lebih kental. Jadi adik-adik kalau membaca kitab-kitab tafsir di era awal,
memang lebih banyak nuansa bil ma'thur. Tapi nanti kalau sudah ke era pertengahan, itu nuansa bil ra'yinya lebih terlihat. Karena apa? Ya bisa jadi karena dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Misalnya nanti kajian filsafat itu sudah berkembang ya, maka nanti muncullah kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dengan nuansa falsafinya. Misalnya begitu ya. Nanti perdebatan fikih itu kental sekali karena memang perkembangan kajian fikih itu terus berkembang. Maka muncullah kitab tafsir Al-Qurtubi tadi, Al-Jami li Ahkamil Quran. Karena memang dari awal beliau ingin melakukan penafsiran dari aspek ahkamnya ya. Nuansa birra'i khususnya di bidang fikih itu terlihat secara kental ya. Dan seterusnya, artinya saya seringkali menyampaikan kitab tafsir itu tidak muncul dari ruang yang kosong, pasti dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh sang mufassir, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu, begitu ya. Oke, jadi sumber penafsiran masih bil ma'thur karena memang tafsir-tafsir awal nuansa bil ma'thurnya masih kental. Tapi kalau adik-adik mendapati tafsir-tafsir era kontemporer sekarang itu rata-rata sudah bil ra'yi ya. Adik-adik baca tafsirnya Quraisy Shihab bil ra'yi, tafsir Kementerian Agama bil ra'yi gitu ya. Memang ada bil ma'thurnya tapi tidak mendominasi. Kemudian metode tafsir di sini masuk kategorinya tahlili ya, karena memang penafsirannya rinci, 4 jilid itu kan cukup rinci ya, berbeda dengan Jalalain. Kalau adik-adik dulu belajar tafsir Jalalain itu kan sangat singkat ya, 1 jilid dan itu penjelasannya singkat-singkat. Itu masuk kategorinya ijmali, tapi kalau ini masuknya kategori tahlili. Oke, kalau madhab fikihnya itu kan juga masuk kategori metodologi ya. Madhab fikihnya Syafi'i yang tadi sudah dicontohkan ya, yang tadi ditanyakan oleh Farhatun Nazila, aliran kalamnya itu bermadhab Sunni. Kita lihat tadi seperti itu ya. Beliau juga mengutip hadis yang tadi, serendah-rendahnya penduduk surga itu fasilitasnya ini loh, misalnya. Tapi untuk fasilitas penduduk surga yang paling tinggi derajatnya itu bisa melihat Allah, dan itu kenikmatan yang tidak tertandingi, kira-kira begitu ya. Dan itu mereka bisa melihat Allah pagi dan petang, kira-kira begitu. Itu metodologi ya. Jadi metodologi itu mencakup bagaimana sumber penafsirannya, bagaimana coraknya. Coraknya beliau bahasa ya, coraknya lugawi, metodenya tahlili, latar belakang penulisannya tadi sudah disampaikan, latar belakang penamaan, aliran madhabnya apa, aliran kalamnya apa, dan seterusnya. Begitu ya, Ayunda ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Gimana? Sudah cukup? Atau ada lagi? Cukup lapar? Ini musim hujan itu hawanya pengen makan ya. Di situ hujan juga? Atau enggak? Mendung, Bu. Mendung ya? Mendung. Iya. Jadi memang dari semalam hujan, terus bahkan dari kemarin ya. Oke, jadi bisa dipahami ya, Dek ya, untuk tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Nanti di kitab-kitab tafsir yang lain yang tadi itu kita coba lihat ya, di beberapa contoh kitab-kitab tafsir misalnya masuk nggak sih kisah Israiliyatnya, coba kita lihat nanti di beberapa contoh. Jadi memang adik-adik sebagai akademisi tafsir ya, perlu melakukan kritik ya, mengkritisi kitab-kitab tafsir yang ada gitu ya. Ketika itu tidak logis, ketika itu tidak sesuai, tentunya kita harus berdasarkan argumentasi yang jelas ya. Itu sah-sah saja ya, karena tafsir itu produk manusia. Tentu karena produk manusia berpeluang ada kesalahan. Memang Al-Baghawi itu ulama ya. Tapi itu tadi kalau kita lihat kok kisah Israiliyat masuk dalam kitab tafsirnya, maka adik-adik boleh melakukan analisa kritis misalnya ya terhadap kitab-kitab tafsir apa misalnya. Didapati ada hal-hal yang janggal misalnya.
Nah, itu juga boleh-boleh saja ya. Bahkan harus seperti itu. Kalau adik-adik, wah, siapa saya? Saya emang siapa saya? Saya nggak berhak melakukan kritik misalnya ya. Itu nanti peradaban ilmu pengetahuan mandek, kira-kira begitu ya. Maka adik-adik itu harus melakukan kritik. Ya, tentunya kritiknya harus berdasarkan argumentasi yang jelas tentunya ya, bukan asal kayak netizen, bukan ya. Kalau netizen itu kan apa aja dikomentarin tapi nggak berdasar, kira-kira begitu ya. Semua dikomentarin, nggak tahu yang benar itu yang seperti apa itu, tapi jangan kayak netizen ya. Tapi kalau kita lihat peradaban Islam pada masa lalu, itu kan Islam itu 7 abad ya. Kita menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan, ya salah satunya begini, mereka melakukan analisa kritis ya. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi mengkritik tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, yang kemudian akhirnya muncullah sebuah karya namanya Mafatihul Ghaib. Terus begitu ya. Jadi budaya kritik itu hal yang wajar, dan itu menjadi peradaban kita jadi maju, kira-kira begitu ya. Tapi tentunya kritiknya itu jangan seperti netizen, kira-kira begitu ya. Oke, mungkin cukup ya. Kita cukupkan dulu, nanti insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya, kalau tidak salah, tafsir Al-Kasyaf ya, karya Az-Zamakhsyari. Nanti setelah itu saya minta resum ya. Sudah 6 kan ya? Tafsir Nabi 1, 2 tafsir sahabat dan tabi'in, 3 tafsir Ma'anil Quran karya Al-Farra, 4 tafsir At-Tabari karya Al-Qurtubi, karya At-Tabari ya, tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran karya At-Tabari. Kemudian yang sekarang Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi, nanti besok Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Setelah itu saya minta resum. Oke ya? Oke adik-adik, karena waktu juga sudah 12:30, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga adik-adik sehat selalu, selalu semangat ya. Meskipun kuliahnya di rumah, tapi semangatnya harus terus ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu. Banyak Ibu. Oke, sama-sama. Selamat makan